Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada pagi ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Devano bisa berdoa. Teman-teman sebelum belajar, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Sebelum dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu sebagai mahasiswa PLK. Nah, perkenalkan, nama saya Astiawati dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro angkatan 2017, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sebelumnya saya absen dulu ya. Devano, Hadir. Majid, Hadir. Hadir. Nah, pada pembelajaran hari ini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis motor listrik dan karakteristiknya. Nah, materi ini saya ambil itu dari KD 3.1 dan 4.1, yaitu jenis-jenis motor listrik dan karakteristiknya, serta memilih motor listrik sesuai dengan jenis dan karakteristiknya. Nah, apa sih tujuan dari pembelajaran pada hari ini? Nah, tujuannya itu agar kalian mengetahui apa sih itu jenis-jenis motor listrik dan karakteristiknya, serta bagaimana cara memilih motor listrik sesuai dengan jenis dan karakteristiknya. Nah, ada manfaat dari pembelajaran hari ini, yaitu manfaatnya kalian jadi mengetahui, kalian jadi tahu apa itu jenis motor listrik dan karakteristiknya, lalu kalian juga tahu gimana caranya memilih motor listrik sesuai dengan jenis dan karakteristiknya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, saya ada sedikit kata-kata motivasi untuk membangkitkan semangat kalian. Nah, kata-kata motivasinya itu seperti ini. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kamu dapat merubah dunia. Nah, itu kata-kata motivasi dari saya. Semoga kita dapat termotivasi dalam melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, lanjut kita ke materinya, jenis-jenis motor listrik pada dan karakteristiknya. Nah, ini dia motor listrik DC dan AC. Bisa dilihat sendiri ya. Nah, motor listrik. Apa sih motor listrik itu? Nah, motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, alat yang berfungsi sebaliknya, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, disebut generator atau dinamo. Nah, motor listrik itu sering kita jumpai pada peralatan rumah tangga seperti di kipas angin, lalu di mesin cuci dan pompa air. Nah, motor listrik ini kan dibagi menjadi dua. Ada motor arus bolak-balik AC dan motor arus searah DC. Nah, motor arus bolak-balik ini kan dibagi menjadi dua lagi nih. Ada motor sinkron dan motor induksi. Motor induksi dibagi menjadi dua lagi. Ada induksi 1 fasa dan induksi 3 fasa. Nah, yang selanjutnya yang motor arus searah DC. Ini dibagi menjadi dua. Ada sumber tegangan sendiri dan sumber tegangan terpisah. Lalu sumber tegangan sendiri ini dibagi menjadi 3 kan. Ada seri, campuran, dan SAR. Lanjut. Nah, ini motor AC tadi dibagi menjadi 2. Yang pertama motor sinkron. Nah, motor sinkron adalah salah satu jenis motor listrik arus bolak-balik yang bekerja pada kecepatan tetap dan konstan pada sistem frekuensi tertentu. Nah, motor ini tuh memerlukan arus DC sebagai pembangkitnya dan memiliki torsi awal yang cukup rendah. Jadi karenanya motor sinkron ini dipakai pada penggunaan awal beban yang rendah seperti pada kompresor, terus generator. Nah, terus motor listrik ini kan memiliki kelebihan. Apa sih kelebihannya? Yaitu memperbaiki faktor daya dalam sistem, sehingga motor listrik jenis ini biasa digunakan pada sistem yang memakai banyak listrik seperti itu. Nah, yang kedua ada motor induksi. Nah, motor induksi ini kan dibagi menjadi 2. Ada 1 fasa dan 3 fasa. Nah, yang 1 fasa ini hanya memiliki 1 gulungan pada stator, beroperasi dengan pasokan daya 1 fasa, serta memiliki rotor kandang tupai, dan memerlukan sebuah komponen tambahan untuk menghidupkan motornya. Nah, di motor 1 fasa juga sering kita pakai di peralatan rumah tangga, itu mesin cuci, kipas angin, dan pengering. Nah, terus yang kedua ada induksi 3 fasa.
Nah, kalau yang induksi 3 fase ini, medan magnet pada rotor yang berputar dihasilkan oleh suplai tegangan 3 fase yang seimbang. Nah, jenis ini memiliki kemampuan daya yang cukup tinggi dan memiliki kandang tupai ataupun gulungan rotor. Nah, ini ada komponen motor DC. Kita ada dinamo, kutub magnet, dan komutator. Nah, yang dinamo ini bila arus masuk menuju kumparan motor DC, maka arus ini akan menjadi elektromagnet. Nah, kumparan motor DC ini berbentuknya silinder. Jadi dihubungkan ke penggerak untuk menggerakkan beban. Nah, untuk kasus motor DC yang kecil, kumparan motor DC berputar dalam medan magnet yang dibentuk oleh kutub-kutub sampai kutub utara dan selatan magnet, berganti lokasi. Nah, jika hal ini terjadi, arusnya berbalik untuk merubah kutub-kutub utara dan selatan kumparan motor DC. Nah, yang kedua ada kutub magnet. Nah, secara sederhana ini digambarkan bahwa interaksi dua kutub magnet akan menyebabkan perputaran pada motor DC. Nah, motor DC ini kan memiliki kutub medan yang stasioner dan kumparan motor DC yang menggerakkan bearing pada ruang di antara kutub medan. Nah, motor DC sederhana ini memiliki dua kutub medan, yaitu ada utara dan selatan. Nah, lanjut yang terakhir ada komutator. Nah, komponen ini tuh ditemukan dalam motor DC. Kegunaannya itu apa? Nah, itu untuk membalikan arah arus listrik dalam kumparan motor DC. Nah, ini motor arus arah atau DC ini dibedakan berdasarkan sumber dayanya. Yang pertama ada motor DC sumber daya terpisah. Nah, motor DC sumber daya terpisah ini adalah salah satu jenis motor DC yang sumber arus medannya itu disuplai dari sumber yang terpisah gitu. Jadi motor listrik ini tuh dayanya sumbernya tuh terpisah gitu. Nah, terus kalau misalkan yang motor DC sumber daya sendiri ini dibagi menjadi 3 kan, ada motor shunt, seri, dan campuran. Nah, ini ada 3 jenis tadi. Yang DC shunt itu gulungan medannya itu disambungkan secara paralel dengan gulungan pada motor listrik. Nah, karena itu jumlah arus dalam jalur rangkaian merupakan penjumlahan antara arus medan dan dinamo. Lalu selanjutnya ada motor DC seri. Nah, ini gulungan medannya itu dihubungkan secara seri dengan gulungan pada kumparan motor. Jadi oleh karenanya arus dinamo sama dengan arus medan. Nah, lalu yang ketiga ada motor DC. Nah, yang ini penggabungan antara motor jenis seri dan shunt. Nah, jadi pada motor ini gulungan medannya dihubungkan secara seri dan paralel dengan gulungan motor listrik, sehingga pada motor DC kompon memiliki torsi awal yang cukup baik dengan kecepatan stabil. Nah, sampai di sini apakah ada yang bertanya? Kak, ini mau nanya. Iya, nanya apa? Jenis-jenis motor listrik itu ada berapa? Sama itu penjelasannya. Oh, okay. Mungkin ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Devano? Saya Kak. Oke. Jadi jenis motor listrik itu ada 2. Ya. Yang satu motor arus bolak-balik atau AC, sama motor arus searah biasa. Oke. Apakah sudah jelas penjelasan dari Majid? Sudah, Kak. Oke. Nah, selanjutnya saya akan berikan soal ya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini. Nah, soalnya itu ada di modul yang halaman paling belakang. Nah, itu kalian kerjakan sekarang. Selesai. Kerjain sekarang. Adik-adik udah belum menjawab soalnya? Sudah. Ya sini dikumpulkan saja. Nah, nanti untuk hasilnya saya bagikan pada pertemuan berikutnya ya. Nah, pada pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya kan. Oke, silakan. Motor listrik adalah mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik putaran. Lalu jenis-jenis motor listrik ada 2, motor listrik searah sama bolak-balik. Nah, Nah, contohnya ada kipas angin, mesin cuci, dan dan
pompa Pompa air. air. Oke. Ya sudah jelas ya adik-adik semua. Jadi motor listrik itu dibagi jadi dua. Jadi ada arus DC dan arus searah AC. Nah, AC itu dibagi jadi dua lagi, yaitu ada motor induksi dan motor sinkron. Nah, yang DC juga dibagi jadi dua juga kan, ada sumber tegangan sendiri dan sumber tegangan terpisah. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mungkin Pak bisa dipimpin. Teman-teman sebelum pulang kita baiknya berdoa berdoa dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Terima kasih waktunya semua adik-adik telah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Pokoknya apalagi musim pandemi seperti ini ya, tetap mengikuti protokol kesehatan. Ya mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.